Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mukadimahnya ayah makmum aja yang duluan ya. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah manakib berikut keluarga besar dan juga para imam-imam manakib berikut keluarga besar, para kiai, para alimil ulama, para asatid. Semoga selalu semuanya berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Dalam karunia-Nya Allah dicukupkan segala kebutuhannya, dibela perjuangannya, ditenteremkan rumah tangganya, disukseskan dunianya, diselamatkan akhiratnya. Amin ya rabbal. Manusia yang bijak adalah orang yang memahami si kontol panjang. Bener gak? Si kontol panjang itu manusia yang bijak. Apa itu situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan? Kita harus mengerti situasinya karena saat ini lagi COVID. Apa itu COVID? Kondisi apapun kita tetap harus fit. Setuju? Kondisi apapun kita harus tetap fit. Itu situasi kita, bangsa kita, negara kita, lingkungan kita. Bahkan sekarang wabah ini katanya udah gak kelihatan ya Bu, sudah masuk ke desa-desa. Betul gak? Nah, karena situasinya sedang seperti ini, maka mari kita berdoa kepada Allah agar hal yang seperti ini segera dipulihkan oleh Allah. Kondisinya, semua di antara kita mengalami kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kondisinya biasa-biasa saja, karena yakin kalau jamaah yang hadir, saya yakin kondisinya biasa-biasa saja. Betul gak Bu? Karena ada corona, nggak ada corona, emang susah lagi dijalanin. Bener apa enggak? Sulit lagi dijalanin. Ada nggak ayah hikmahnya? Ada. Dari zaman dulu, jangankan corona, bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, tetap biasa-biasa saja. Bener gak? Ini orang Indonesia. Bayangin, kira-kira COVID atau Corona ini dengan penjajahan Belanda dan Jepang ke zaman mana? Jepang. Ke zaman penjajahan. Nah, toh bangsa ini tetap berdiri dengan kokoh. Toh bangsa ini tetap berdiri dengan tegak, menyatakan diri sebagai negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dengan berbeda-beda suku bangsa, tetap kita masih bisa berdiri dengan tegak. Rakyatnya tetap berada di dalam kemakmuran. Alhamdulillah. Tapi kita pun harus toleransi, ya, toleransi di dalam beragama, toleransi di dalam kita menyesuaikan hidup. Kita lihat di masyarakat ini berbeda-beda. Ada orang yang memang sudah rajin ibadah, ada yang memang setengah rajin, dan ada juga memang yang ngedul. Betul nggak gitu? Betul nggak? Ada memang orang yang memang sudah diberikan hidayah, kuat teguh di dalam pendiriannya, mantap imannya, seperti jamaah manakib pada kesempatan malam hari ini. Walaupun kondisinya, walaupun situasinya barangkali sedang tidak memungkinkan, baik dari ekonomi, baik dari cuaca,
banjir di mana-mana, hujan dari semalam, betul? Tapi karena engkau telah dipilih oleh Allah, memiliki kekuatan lebih daripada yang lain, hujan tentunya bukan sebuah penghalang untuk tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kita tetap harus toleransi kepada orang-orang yang belum seperti kita. Jangan malah lantas dengan kau diberikan kekuatan lebih oleh Allah, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bu, tadi ngobrol dengan kisah ini di dalam. Rasa-rasanya kita ini meminta surga kepada Allah itu kurang pantas. Pantas apa enggak? Pantas saja, cuman kurang pantas. Kenapa ayah? Ayo mari kita lihat. Nabi Allah Adam melakukan satu kesalahan, diusir dari surganya Allah. Hanya satu kesalahan Nabi Adam, Allah melarang memakan buah khuldi, Nabi Adam melanggarnya. Satu kesalahan Nabi Adam terdampar sampai ke dunia. Betul apa enggak? Nah, kira-kira yang hadir ini kesalahannya berapa ratus? Berapa kesalahan yang kita perbuat di dalam hidup ini. Makanya rasanya kita ini malu kepada Allah untuk meminta lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sehat tidak pernah kita minta, Allah mendatangkan kesehatan. Dibikinlah yang namanya otong, disiapin juga yang namanya obatnya. Betul nggak itu? Kali Allah cuma bikin galah, nggak dibikinin baskomnya. Betul nggak? Disiapin. Rambut tidak pernah kita minta panjang sendiri. Kuku tak pernah kita suruh panjang sendiri. Bulu ketek ukurannya segitu, tanpa kita pinta, tanpa kita stop, begitu panjangnya sudah melampaui, dia berhenti sendiri. Betul nggak itu? Semua sudah Allah berikan dengan begitu luar biasa, sudah diberikan dengan begitu sempurna. Maka tak layaklah kita untuk terlalu banyak menuntut kepada Allah. Mari kita laksanakan saja ibadah apa yang Allah perintahkan, sebisa dan semampu apa yang kita lakukan, yang diberikan kekuatan oleh Allah. Setuju gak? Tak ubahnya orang kerja, Bu. Tadi dengan Pak Bowo juga ngobrol di situ tuh, di meja. Orang kerja gak perlu nanya-nanya gaji. Kalau ibu bapak ini kerja di rumah orang, baru kerja 1 hari sudah nanya sama bosnya, gaji saya berapa bos hari ini? Besoknya nanya lagi, gaji saya hari ini berapa bos? Kira-kira dipecat apa dipecat? Dipecat apa dipecat? Diusir. Sudah, kamu ini rewel jadi karyawan. Kerja baru 2 hari ditanyain terus. Memangnya kamu nggak percaya sama saya? Kamu kerja dari hari ini, dari tanggal segini, sudah ada catatannya. Untuk apa kamu nanya-nanya gaji? Seakan-akan kamu tidak percaya kepada saya. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, berhenti kamu dari pekerjaan ini. Betul gitu? Betul nggak begitu? Begitupun Allah. Kita nggak perlu minta apa-apa, karena keretak hatimu Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Lakukan saja apa yang pantas kamu lakukan. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Toh apa yang kamu butuhkan, Allah Maha tahu. Allah punya malaikat untuk mencatat dari apa yang menjadi amal solehnya masing-masing. Setuju gitu ya, Ma? Gak perlu kamu ngitung-ngitung pahala saya sudah dapat berapa, sudah berapa minggu saya istiqomah, sudah berapa bulan saya istiqomah, sudah berapa tahun saya istiqomah. Gak perlu kamu menanyakan itu. Toh faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ingat itu baik-baik. Suruh sholat saja, suruh ngaji saja, suruh sodako saja. Jangan banyak tanya. Minggu kemarin ayah sampaikan, nanam saja. Toh pada akhirnya rambutan punya Pak Ateng gak pernah dipupuk, gak pernah ditengokin, gak pernah rumputnya dicabutin. Toh pada waktunya panen dijonggol, Pak Ateng tetap kebagian hasil daripada buah rambutan. Bener apa enggak? Apa ada yang tetangganya ngambil?
Di aku itu tanaman saya? Tidak. Karena walaupun Pak Ateng tinggalnya di Walahir, kebunnya ada di Jonggol, orang Jonggol cukup tahu bahwa ini adalah tanaman Pak Ateng. Begitu rambutannya berbuah, walaupun Pak Ateng ada di Cikarang, tetap dikasih tahu bahwa rambutannya telah berbuah. Betul nggak gitu? Paham apa tidak jamaah? Paham apa tidak jamaah? Nanam saja tanpa kamu urus, tanpa kamu rawat, toh buahan itu tetap, buah itu akan tetap jadi. Buah itu tetap akan menghasilkan kepada kalian. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Siapa yang beramal soleh, maka dia pula lah yang akan memetik dari amal soleh yang dia lakukan. Allah tidak akan pernah salah di dalam menentukan sikap dan perbuatannya bagi siapapun hambanya yang dia kehendaki. Betul? Maka nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ini hujan, engkau tetap datang ke tempat ini, engkau tetap istiqomah ke tempat ini. Jangan kau anggap apa yang kamu lakukan ini sia-sia, karena semuanya itu pasti akan berada dalam balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju? Hujan, biarin. Ya udah kagok, apalagi sejam atau kehujanan lah. Ntar nyampe rumah juga enak adem. Ya enggak? Sekali-kali kata hujan, Kiai, saya nggak datang tiap minggu kok, saya nggak datang tiap bulan. Sekali-kali saya pengen ngunjungin saudara saya yang ada di Atamimi untuk sama-sama zikir kepada Allah. Sekali-kali, betul apa enggak? Hujan datang sekali-kali, cuman ingin nyapa jamaah di sini. Kata hujan, kenapa saya turun? Karena saya ingin memberi kesembuhan kepada jamaah. Amin. Kata hujan turun karena saya ingin memberi rahmat kepada jamaah. Saya turun adalah sebagai simbol perintah Allah, Kiai. Kenapa? Saya ingin memakmurkan ekonominya jamaah manakib. Makanya kalau menghindar kita rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Karena hujan ini adalah makhluknya Allah. Mereka tidak akan turun tanpa perintah Allah. Mereka tidak akan pergi juga tanpa perintah Allah. Kata Allah turun, hujan akan tetap turun. Kata Allah pergi, hujan akan tetap pergi. Mari kita sambut saudara kita jika memang dia mau ikut bersama kita. Siapa tahu hujan ini akan menyampaikan pertolongannya kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Lewat hujan rumput menjadi tumbuh, betul enggak? Lewat hujan pohonan jadi subur sehingga bisa menghasilkan buah-buahan, betul enggak? Dan buah-buahan itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Tapi kenapa tatkala saudaramu turun kok kita sudah ketakutan? Akur apa akur? Nah, maka daripada itu semoga hujan yang di bulan-bulan ini terjadi, saudara-saudara kita yang kena banjir semoga juga diselamatkan semuanya oleh Allah. Saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit lantaran cuaca ataupun lantaran COVID, semoga disehatkan kembali oleh Allah. Al-Fatihah. Allah bangga jamaah, yakin apa enggak? Allah bangga lihat sampean. Alhamdulillah, ayah bisa tegak berdiri sampai sekarang lantaran engkau. Di sini banyak orang-orang yang mencintai zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Di Saung walaupun Pak Haji Solehan sedang sakit, alhamdulillah beliau pun bisa tetap hadir istiqomah. Dari nol, beliau nemenin ayah dari nol. Maaf jamaah, ini perlu ayah ceritakan. Beliau datang ke tempat ayah tidak punya apa-apa. Tidurnya di teras situ. Ya, motornya juga butut, mobil butut itu juga belakangan. Betul gak tuh, Pak Haji? Itu ada orangnya. Sampai akhirnya Allah kasih rumah beliau 10, gak tanggung. Rumahnya ada 10 di perumahan. Punya gudang, punya majlis, mobilnya sudah gak kehitung yang di sini ataupun yang di kampung. Lalu Allah ambil kembali apa yang beliau miliki, disisakan seperti apa yang beliau butuhkan. Tapi beliau tetap istiqomah dengan cintanya kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini baru luar biasa. Berarti istiqomah beliau bukan lantaran situasi kondisi apapun. Dalam keadaan miskin tetap istiqomah, dalam keadaan cukup tetap istiqomah, dalam keadaan kaya tetap istiqomah, dalam keadaan tidak punya apa-apapun tetap dia istiqomah. Jangan khawatir, wahai jamaah. Ada Pak Haji Tarim. Pak Haji Tarim juga menemenin ayah dari mulai nol, Pak Haji, betul nggak? Dari mulai orang ibarat bayi itu leleng kahalu, apa namanya?
Ya, lagi belajar jalan. Yang namanya bayi belajar jalan, mohon maaf Pak Haji, saat itu memang saya sering ngacak-ngacak. Sama orang tua dirapihin, sama anak di acak-acak. Namanya juga anak-anak serba ingin tahu. Ini dicoba, itu dicoba, walaupun kadang-kadang bisa menyakiti hati orang tua. Piring yang disusun dengan rapi, dengan enaknya anak menarik taplaknya meja, sehingga piring itu jatuh hampar-hamparan, padahal piring itu pun dibeli dengan uang. Betul nggak? Tapi itulah sejarah, tapi itulah pengalaman. Orang sukses tidak akan pernah meninggalkan sejarahnya. Orang hebat tidak meninggalkan manakibnya, riwayatnya. Maka jangan khawatir. Tadi saya bilang ke Pak Bowo, Pak Amil, sebejat apapun kamu, serusak apapun masa lalu kamu, sehancur apapun masa lalu kamu, masa depan kamu masih tetap suci. Suci apa suci? Suci. Masa depan kamu tetap suci. Tinggal kembali kepada diri kalian. Apakah masa lalu itu akan diisi dengan masa depan itu akan diisi dengan masa lalu yang kurang baik? Apakah masa depan kita itu mau diisi dengan hal-hal yang lebih baik? Itu tinggal dikembalikan kepada kita. Kalau kata Kiai Satiri tadi, wa amilus sholihat, ya. Tugas ayah di tempat ini hanya watawasau bil haq, kata Kiai tadi, watawasau bis sabr. Mengingatkan kepada kalian yang masa lalunya hancur, kalian yang masa lalunya jelek, kalian yang masa lalunya kurang bagus dan kurang beruntung, masih ada masa depan yang baik, masih ada masa depan yang suci. Mari kita persiapkan masa depan itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang lebih baik. Setuju? Setuju? Nah, ya. Karena masa depan kamu itu masih bersih, Bu. Ibarat kertas itu masih kosong, buku itu masih kosong. Tinggal kamu mau ngisi lembaran yang mana. Betul nggak? Kalau yang masa lalunya suka bikin status nyinggung orang, nyindir orang, apakah masa depan kamu statusnya akan masih nyinggung dan nyindir orang? Apa dengan mendoakan orang lain? Semua akan dikembalikan kepadamu. Toh itu kamu yang akan merasakan sendiri manfaat dari apa yang selama ini kamu tanam. Betul? Tapi saran ayah, tinggalkan masa lalu yang kurang baik, tinggalkan masa lalu yang buruk. Mari kita melangkah kepada masa depan yang lebih baik, yang tentunya lebih dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai oleh ulama dan wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kuponnya jalan ya Bu ya, sama sorbannya sekalian barengin aja, Pak petugasnya tambahin ya, barengin aja jalan, yang bagian sorban sama bagian kupon. Insya Allah nanti mau bikin dapurnya di luar aja Bu. Ibu-ibu siap bantuin masak Bu. Bu siap Bu. Nanti dapurnya ayah bikin di luar dekat mobil situ. Alhamdulillah Pak Bowo bilang ayah siap, nanti saya jadiin. Alhamdulillah, tepuk tangan itu. Iya betul ya Pak Bowo gitu. Saya hanya menyampaikan, kata Pak Bowo, ayah mulai saja. Insya Allah nanti dapurnya. Saya bilang Pak Bowo saya pengen bikin dapur di luar, dapur umum, biar masyarakat sini juga mau bantuin juga nggak malu, ibu-ibu juga malu, betul apa enggak? Nanti kalau dapur umumnya di luar, nanti siapa saja bisa datang ke sini, ya. Dan yang mau makan lapar juga bisa di sini. Nanti di sini insya Allah doain pelan-pelan aja. Ada tenda-tenda gitu tuh Bu, kayak payung-payung gitu, tahu nggak? Kayak payung-payung nanti di sini kayak kafe-kafe gitu tuh. Nanti ada lampu-lampunya gitu, kiri kanan di sono. Setuju begitu? Iya pelan-pelan ya. Karena semua juga alon-alon sing penting. Haji Tarim juga dulu jualan boboko Bu sebelum gua Fortuner. Bener nggak Pak Haji? Dagang boboko, tau apa boboko? Hasil pan. Tukang boboko keliling ke Pasir Kunci sono Bu, ngakul. Boboko gitu. Ya tahu boboko Bu? Tempat nasi boboko itu. Keliling dulu sama. Kebeli mobil carry butut lagi. Bener Pak Haji? Ini orangnya belakang sebelum pakai mobil bagus, sebelum pakai Fortuner. Ya. Terus ngobrol sama ayah di sana dulu masih teras. Ada yang ngumpul beberapa orang, termasuk Pak Haji Tarim, Bunda Badriah, ada dan siapa yang lain waktu itu. Ayo, sekarang catat siapa mau mobil apa, pengen mobil apa, Allah akan kabulkan. Bener gitu Pak Haji ya? Ada Ki Ujang saksinya. Nah Ki Ujang bahkan yang nyatet. Pak Haji Tarim ngacung, saya pengen Fortuner, gitu kan Pak Haji? Padahal waktu itu masih carry, motor mobilnya masih carry yang zaman dulu.
Pak Haji bilang saya pengen Fortuner. Alhamdulillah di tahun 2019 Allah kabulkan keinginannya, diberi kendaraan oleh Allah sesuai dengan harapannya. Bunda Badriah juga nyatet ya, karena itu ada Bunda Badriah nyatet, saya pengen Innova ayah, saya pengen Innova, kata Bunda Badriah. Alhamdulillah tahun 2019 juga Bunda Badriah diberikan Innova yang terbaru. Ini saksinya ada, saya nggak mengada-ngada, wallahi wan nabi, demi Allah itu saksinya ada. Apakah karena doa ayah? Apa doa karena imam-imam waktu yang hadir? Tidak. Kita kalau butuh apa-apa, pengen apa-apa, minta dan catatlah di hatinya. Saya pengen mobil ini, saya pengen rumah seperti ini, saya pengen seperti ini, catat. Tunggulah pertolongan Allah dengan sabar. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah kalian kepada Allah, pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dua ini. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ingatlah, yang sesungguhnya yang demikian itu teramat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kata Allah. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang madep, mantep, netep kepada Allah. Orang yang tujuannya lillah, billah, rasul, bir rasul. Segala permintaannya dibarengin dengan kepasrahan, segala harapannya dibarengin dengan ketawakalan. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Alhamdulillah. Barengilah keinginanmu dengan ketakwaan kepada Allah. Barengilah harapanmu dengan ketawakalan dan kepasrahan kepada Allah. As-sabru itu adalah Allah. Maka tatkala kamu punya harapan, catatlah harapan kamu di dalam sanubari yang paling dalam. Yakinkan bahwa Allah ya Ghani, yang maha kaya. Yakinkan bahwa Allah ya Fatah, yang maha mencukupi. Yakinkan bahwa Allah ya Razak, yang maha memberikan rizki. Lalu lewatilah proses demi proses itu. Lewatilah perjalanan demi perjalanan itu. Jangan pernah kamu berkeluh kesah. Teruslah kamu berjalan dengan sabar dan sholat. Kamu jaga, kamu pelihara. Pasti cepat atau lambat apa yang kau inginkan, kadang kamu juga lupa, Allah datangkan. Amin Allahumma. Kamu sendiri sudah lupa apa yang kamu pinta. Kamu sendiri sudah lupa apa yang kamu harap. Mungkin tidak sedikit dari jamaah datang ke sini ingin kabul hajat, betul apa enggak? Tidak sedikit di antara jamaah yang datang ke tempat ini ingin usahanya lancar, betul? Tidak sedikit jamaah datang ke tempat ini ingin punya keturunan, betul? Lalu setelah kamu istiqomah, apa yang kau harap belum dikabul, tapi kamu tetap datang dengan istiqomah sampai kamu lupa dengan harapan kamu lupa dengan keinginan kamu yang ada kecintaan kepada manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Seketika itulah tatkala kamu sudah melupakan apa yang kamu inginkan, tatkala kamu lupa dengan apa yang kamu harapkan selama ini, tujuanmu datang ke tempat ini, saat itulah Allah akan datang dengan ribuan malaikatnya yang siap untuk menolong apa yang menjadi harapan kalian. Ya enggak? Kalau diingat-ingat kadang-kadang masih jauh. Diingat, aduh di lapangan Cinepina. Bener gak? Lama amat sih nyampainya ini. Kalau kamu ingat-ingat, maka kamu akan lupa, maka kamu akan lelah di perjalanan itu. Lalu bagaimana? Tidurlah lebih baik. Tidurlah di perjalanan itu. Serahkan kepada supir. Kalau di majelis At-Tamimi ada ayah supirnya, gantungkanlah doamu bersama dengan aku. Maka akan aku bawa doaku kepada Abah Junaidi Al-Baghdadi. Bersama beliau akan aku bawa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Cukup kamu tidur. Datang setiap malam Senin kamu istiqomah. Kamu akan sampai kepada tujuan kamu tanpa kamu harus merasa cepat capek dan lelah. Ini kadang-kadang kan ribut. Udah nyampe mana ya? Baru nyampe Cikampek. Jalan lagi 5 menit. Udah nyampe mana ya? Masih di Cikampek. Kenapa? Macet. Bener gak? Tidurlah. Tidur. Ya, tidur itu mati. Bener gak? Tidur kamu. Udah biarin ada supir ini yang melotot. Bener gak begitu? Biarkan saya yang melotot setiap malam bersama dengan imam-imam.
terkadang ditemani oleh yang lain. Biarkan saya melek kepada Allah. Yang penting kamu yakin kepada saya, dan saya yakin dengan doanya guru saya. Pasti doanya guru saya tidak Allah tolak. Gitu aja. Betul apa enggak? Udah, kamu tinggal bawa proposalnya. Kamu tinggal datang lalu sandarkan, ini harapan saya. Lalu datang setiap malam Senin, ikutilah apa yang aku bilang, ikutilah apa yang aku ucapkan. Kalau saya suruh minum obat, minum obatnya. Benar gak? Ikutilah itu, tanpa kamu harus lelah, tanpa kamu harus capek. Waktunya kerja, kamu bisa kerja. Waktunya tidur, kamu bisa tidur. Kamu gak perlu capek. Toh doa kamu sudah digantungkan oleh Allah bersama dengan doanya para ulama, para wali, khususnya doanya Sultan Aulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak apa enak? Enak apa enak? Enak tuh contoh kayak Bukhari. Kayak Bukhari itu yang suka isi gosah. Kemana-mana asal nyender di jok mobil tidur. Itu kayak Bukhari. Capek gak kayak? Enggak ngerasa capek. Supir sampai ngap itu mata, dia mau merem dia. Tapi yang melotot dengan yang tidur nyampe apa enggak? Begitu nyampe rest area, supir dan keneknya makan, kayak Bukhari ikut makan enggak? Enakan yang mana kira-kira? Saya jalan tablik di Bumi Ayu sama Pak Bowo, ya Pak Bowo yang nyupirin. Bener gak gitu? Itu 2 hari 2 malam gak tidur ya Pak ya? 2 hari 2 malam gak tidur ceritanya. Pas pulang mampirlah di rest area, kebetulan pagi-pagi karena pulang dari sana jam 3 malam, nyampe rest area Subang apa? Ya kira-kira daerah situlah ya, Indramayu Subang ya, Cirebon. Udah kita istirahat di situ. Di Ujang ikut. Nah, dari Bumi Ayu iya. Kata Pak Bowo karena baru dia, jamaahnya baru kemarin ikut, langsung ikut jauh. Begitu nyampe di rest area, Ustaz Bukhari kan lagi tidur. Kiai Bukhari lagi tidur, ayah duduk di bangku belakang. Bener gak? Sebelah kanan ada, saya duduk di depan. Di samping Pak Bowo. Pak Ustaz Bukhari duduk di belakang. Nyampe lah rest area ceritanya. Kata Pak Bowo, ya Ustaz Bukhari gak dibangunin waktunya makan. Gak usah. Udah keluar aja. Ntar dia tahu kalau nyium makanan mau bangun dewek. Tepuk tangan buat Kiai Bukhari. Kan gak usah lelah-lelah, yang penting nyampe. Bener apa enggak? Ya habis bagaimana kalau ngantuk ya tidur aja. Gak usah maksa. Betul apa enggak? Karena orang melek diberi kekuatan oleh Allah, orang tidur pun ditidurkan oleh itu saja sudah. Yang penting tidurnya bersama dengan doanya bersama dengan doanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, bersama dengan doanya Rasulullah. Kamu tidur tetap malaikat akan menjaga kamu. Wayahnya makan tetap kamu akan disediakan makanan walaupun kamu tertidur. Alhamdulillah. Paham apa tidak ini? Ya, sudah gitu ya. Tulis saja, gantungkan harapan. Pengen apa? Setelah itu jalan. Sudah. Nah, yang nggak mimpi bakal sejauh ini jamaah. Jamaah ayah sampai di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bogor, bener gak? Tersebar di mana-mana. Dulunya cuma kan pernah cerita, cuma berapa orang. Tapi saya ada harapan, saya ada keinginan. Makanya saya doa ikut makmum bersama guru kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ikut terus. Motor butut jalan, gak punya bensin, ngutang. Hujan jalan, kelebes sampai segini Pak Amil ya. Kalau hujan nih, kalau ngaji waktu di Cibitung, hujan segini Bu nih, air tuh. Ini mah enak, ini mah jauh, ini mah enak. Alhamdulillah kita disiapin rumput yang alami oleh Allah. Gak perlu, coba bayangin kalau pasang rumput sintetis dari sono ke sono berapa duit? Bener gak? Tanpa pasang rumput, Allah telah sediakan rumput khusus buat jamaah At-Tamimi. Kenapa? Karena Allah juga tahu jamaah di sini manja-manja. Belok dikit ogah, gitu kan ya? Allah sudah sesuaikan itu, bener gak? Nah makanya dikasih hujan sedikit yang ridho. Hitung-hitung latih, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian senang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Betul? Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Teng tereng tereng tereng. Gitu. Nah kalau biasa
biasa ngaji begini nih, di hujan-hujan begini, belok-belok begini, begitu dikasih tempat yang bagus, kira-kira istiqomahnya kendor apa tambah rajin? Tambah rajin. Mau tambah belok aja kita masih mau, kehujanan aja kita udah siap, apalagi kita dikasih aula yang megah dan indah oleh Allah. Kata Jamaah Manaqib, ini mah terlalu enak ya. Bener apa bener? Gitu latih. Kita biasa lapar Bu, biasa lapar ya. Kita biasa lapar, kita biasa susah. Begitu kita menemukan kesusahan, kaget apa enggak? Enggak, sama seperti seorang petinju. Latihan ditonjok. Begitu tinju lagi, ketonjok lagi mukanya. Sakit apa enggak? Sakit mungkin iya. Sakit memang tetap terasa sakit, tapi sudah terbiasa dengan rasa sakit itu, sehingga sudah tidak menjadi masalah kalaupun muka ini harus benyok. Karena biasa nih jamaah, perkara rezeki mah sama kayak orang lahiran. Tahu orang lahiran? Perkara rezeki itu sama dengan orang yang mau melahirkan, ya. Ada dua kemungkinan, ada yang lahiran dengan alami, ada juga yang lahiran secara disesar. Itu tinggal terserah Allah saja. Yang penting sama-sama selamat. Yang paling poinnya adalah kalau bayi ini belum wayahnya lahir, kira-kira kalau dipaksa lahir, selamat apa enggak? Enggak. Betul apa enggak? Tapi kalau sudah wayahnya lahir Bu, tanpa ibu pinta, tanpa ibu harap, toh anak itu akan mengajak ibu untuk segera lahir dari rahim ibu. Anak yang ngajakin apa ibu yang ngajakin? Kalau ibu bisa ngajakin akhir anak, udah tong jangan lama-lama tong, biar buru-buru gede lu nyari duit. Jangan lama-lama apa di perut emak begak, bener gak? Karena kita nggak bisa, ini sudah ketetapan, ini sudah ketentuan. Kapan wayahnya Allah akan melahirkan si jabang bayi ini? Kapan wayahnya Allah akan mengeluarkan bayi ini ke alam dunia? Begitupun dengan rizki yang Allah janjikan. Kapan Allah akan kabulkan doa kalian? Kapan harapan kalian akan terwujud? Tunggulah waktunya, pasti akan selama ada iman dibarengin dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang bayi selamanya berada dalam perut. Betul apa enggak? Tidak ada malam itu selamanya, tidak ada pula siang itu selamanya. Toh waktunya siang datang, malam pun akan hilang. Tatkala malam itu datang, maka siang pun akan hilang dengan sendirinya. Ya, maka wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan jalan sabar dan sholat. Sholat apa enggak? Sholat ya, jalanin sholat. Ya sampai ngaku-ngaku doang Islam ya. As-sholatu iman duddin, sholat itu tihannya agama. Ya, aqimi sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Terus apa lagi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, orang yang sholat saja hatinya masih kadang-kadang kotor ibu, apalagi yang nggak sholat. Betul apa enggak? Orang yang sholat saja masih iri dengan rezeki orang, apalagi orang yang nggak sholat. Sementara sholat adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin orang yang sholat itu iri kepada sesama. Orang yang sholat tidak mungkin sombong. Orang yang sholat tidak mungkin aral dalam menjalankan hidup. Orang yang sholat tidak mungkin hatinya itu akan lalai kepada Allah. Orang yang sholat tidak mungkin hidupnya itu ngeresuloh. Orang yang sholat tampak dari wajahnya ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Terlihat dari bekas sujudnya. Apa itu? Wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh dengan kebahagiaan, fadlan minallahi waridwana, penuh dengan keridoan. Harta miskin yang dialami, harta melarat yang dialami, ruginya usaha, ditinggalkan oleh saudara, ditinggalkan oleh sahabat, difitnah dan dicaci maki. Orang yang sholat fadlan minallahi waridwana akan terlihat dari wajahnya penuh dengan keridoan. Alhamdulillah. Ditaruh di kebun ridho, itu orang yang sholat. Ditaruh di masjid ridho, ditaruh di rumah mewah ridho, ditaruh di pinggir kali ridho, ditaruh di kontrakan ridho.
orang yang sholat akan selalu menerima dengan keridhaan. Apa kata Allah? Karena kalian sudah ridho, maka Allah pun ridho kepada kalian. Maka Allah yang akan merubah takdir itu kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Kita ini hidup bagaikan main film. Ada kalanya si artis ini menjadi pembantu, ada kalanya juga di film yang lain dia menjadi bos. Betul gak gitu? Ada kalanya tatkala dia main film digebugin orang, ada kalanya juga di film yang lain dia jadi peran utama, jadi jawarannya. Bener gak gitu? Begitupun dengan kita, ada saatnya kita hidup di bawah, ada saatnya juga kita hidup di atas. Ada kalanya kita dihina orang, ada saatnya juga nanti kita akan dimuliakan orang. Begitulah hidup. Yang penting mau jadi peran apapun, tugas manusia adalah ridho menerima dengan peran yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Takdirkan jadi kiai siap, ditakdirkan jadi santri siap, ditakdirkan jadi karyawan siap, ditakdirkan jadi orang kaya siap. Hiduplah engkau sebagai tentara-tentaranya Allah yang ada di muka bumi ini, yang selalu mengatakan siap tatkala komandannya memerintahkan apapun. Bener gak? Ada gak yang namanya tentara itu ngomong gak siap? Hatta dia lagi tidur bangun siap dan. Bener gak? Lagi meriang suruh lari siap dan. Kita ini adalah tentara-tentaranya Allah. Mana buktinya? Manusia adalah khalifah. Betul apa enggak? Manusia ini adalah khalifah yang ada di muka bumi ini sebagai pemimpin kalian dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dalam kata lain, manusia adalah harusnya menjadi tentara-tentaranya Allah. Yang bagaimana? Yang selalu siap dengan kodo dan kodarnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu minta jadi perempuan? Pernah ibu minta lahir jadi perempuan? Bapak pernah minta jadi laki-laki? Tidak ada yang minta. Begitu kita lahir, ibu takdir perempuan, maka ibu harus menerima sebagai perempuan. Begitu bapak lahir menjadi laki-laki, bapak pun harus ridho menerima bahwa bapak adalah seorang manusia laki-laki. Bener nggak? Apa bisa masuk lagi? Kok ini mas saya nggak ada barang? Kok barangnya begini? Masuk lagi lah, saya pengen jadi laki. Nggak bisa. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Di mana kita tinggal, bersama siapa kita tinggal, saudara kita seperti apa, tetangga kita seperti apa, mau jadi orang miskin atau jadi orang kaya, wahai jamaah, sadarilah kita tidak bisa memilih itu semua. Tinggal bagaimana kita menerima saja. Biarkan Allah yang merubah tatanan dan takdir yang dikehendaki untuk kita. Betul? Maka mau dirubah takdir oleh Allah, jalannya satu, teruskan kamu berdoa kepada Allah, teruskan kamu zikir kepada Allah. Berusahalah untuk menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang mukhlasin, menjadi hamba yang ridho. Toh pada saatnya Allah akan rubah keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Sama seperti tadi, seorang aktor, ada kalanya dia jadi di film ini menjadi orang miskin. Semoga Allah rubah takdir kita besok menjadi orang yang kaya. Allahumma. Tapi kalau dikasih peran miskin gak nerima, besok main film lagi gak? Pecat sama sutradara. Jangan bener gak? Kamu jadi orang miskin, main film judulnya Beranak Dalam Kubur, tugasnya Amil Madi, tukang gali kubur. Kata Pak Amil, gak mau ya. Kenapa? Pengen yang jadi yang matinya baik. Misalnya gitu. Bener gak? Ada yang takdirin jadi mayat, ada yang takdirin tukang gali kubur, ada yang takdirin jadi ustad, ada yang ditakdirin yang mengantar ke makam, ada yang ditakdirin jadi istrinya, ada yang ditakdirkan jadi suaminya. Oh, itu semua juga peran dari Allah. Apa beneran dia tukang gali kuburnya? Beneran apa enggak? Enggak beneran. Itu cuma di film. Bener apa enggak? Dunia ini adalah layar-layar lebarnya Allah. Siapa perannya? Adalah kita semua yang ada di muka bumi ini. Maka jalankan peran kalian dengan tulus dan ikhlas, dengan keridoan. Bangga kalian. Hidup lo kok miskin banget? Alhamdulillah, saya bawa peran jadi orang miskin. Jalankan peran dengan ridho, maka Allah akan bangga melihat kalian. Bukan malah berontak. Bener apa enggak? Pede saya jadi orang susah. Kenapa? Yang penting artis. Walaupun susah tetap artis, daripada kayak kagak miskin kagak diaku kagak. Betul apa enggak? Kalian adalah artis-artisnya Allah. Jamaah manaqib adalah simbol,
ada sampel orang-orang yang diberi keridhaan oleh Allah. Amin ya rabbal. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ini sangat keras dengan bentuk kekufuran. Apa maknanya? Maksudnya apa? Orang yang keras dalam kekufuran bukan berarti mengkafir-kafirkan orang, ya. Tapi keras dengan sifatnya bentuk kekufuran apapun yang menyebabkan keimanan ini luntur dari selain Allah. Keras Rasulullah menentang, walaupun Rasulullah harus miskin, walaupun Rasulullah harus dimusuhi, walaupun Rasulullah harus diembargo, dijauhi oleh saudaranya, dijauhi oleh tetangganya, Rasulullah tetap keras, tetap teguh dalam pendiriannya, mengatakan asyhadu alla ilaha ill. Bukan keras ngafirin orang, ya, ingat, keras dengan kekafiran. Mana buktinya? Bainahum. Ini sosok sebaliknya. Beliau keras tapi tetap penuh dengan penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Ya, contohlah oleh kita betapa orang-orang yang soleh, betapa Rasulullah dan para pengikutnya adalah orang-orang yang ridho kepada Allah, menjalankan dalam kehidupannya ini betapa teguh pendirian beliau. Toh pada akhirnya beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua juga kecipratan seperti itu. Mulia dunia, mulia akhirat. Amin ya rabbal. Ayo sekarang jalan, ya. Gimana? Ibadallah, ibadallah. Gimana sholat? Ya udah sholat bohori lah. Lupa saya udah nadanya gitu. Terserah kamu aja lah. Alal gadis salatullah ala syarfi salatullah bimuhidin khalistan banwa ya Allah wa ya aqab wa ya andab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa rasululillah ala kami salatullah ala zabi salamullah bimuhidin khalistan bahwa ya Allah sa'alnakum zalnakum wanjulka fazalnakum wa bi'amrin qasarnakum rasulul asmakum lillah ala kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidin khalistan bahwa ya Allah wa ya Rabbi bisadati tahafami bisarati nasadati bisarati wa yaskuwa
hujan nggak? Enggak udah ya, bener nggak? Nanti kalau hujan, itu tenang ya tuh, nyengir dong. Jangan tegang apa jamaah, relax ya, santai aja, tenang ya, tenang, enjoy, tenang aja. Minggu yang lalu Selasa apa ya? Anak-anak santri bilang, ayah berasnya habis. Nggak ada sebutir-butir acan, kali bohong kali ya, sebutir mungkin nggak kelihatan kali. Pokoknya di gentong itu sudah nggak ada beras. Pagi-pagi anak-anak teriak mau masak, kalau nggak ada beras. Ayah, beras habis katanya. Saya ngomong, kamu orang bukan? Masa orang kagak kasih rezeki? Anak-anak diem gue. Jangan-jangan Allah lupa bikin lu gitu. Masa orang hidup butuh makan kagak dikasih beras? Bener apa enggak? Gitu saya bilang ke anak-anak. Tidak lama Pak, alhamdulillah dari Tausuk tuh ya, dari sini dapat 50 setengah kintal. Alhamdulillah, dapat setengah kintal. Aman apa enggak tuh? Enggak cukup situ. Bunda udah sudut, bunda udah nguring-nguring maklum ibu-ibu dah. Ibu yang beras habis tuh, udah dia mau bun. Kan yang kita piara teh orang makannya beras. Kecuali kita miara ayam, dedak mau makannya. Benar apa enggak? Istri saya udah diem, kita susah udah dari dulu, bisa ribut baik. Bener enggak? Udah ada kita makan, nggak ada diem puasa sekali-kali, mau modar inilah. Santri nggak ada yang dimakan puasa, hitung-hitung tirakan. Ilok di pondok itu ngegaras doang. Bener enggak? Jadi saya omelin istri saya, udah diem deh. Tidak lama datang setengah kintal. Nggak cukup situ Bu. Assalamualaikum. Waduh, datang ke Suhada sama Pak Nasir. Oh beras juga Bu, 25 kilo. Terus dari mana lagi ya? Pokoknya beras banyak Pak itu. Sampai hari tadi itu masih ada yang kirim beras. Itu tepuk tangan luar biasa. Gue khawatir, udah agungkan besarkan begitu aja. Lo perlu punya sawah. Tapi ya kalau kau beli ya nggak apa-apa juga, bener nggak? Ayah tuh enak Bu, nggak perlu nyawa datang beras, nggak perlu nanam rambutan datang, nggak perlu nanam kangkung, dibawain kangkung. Ke randa midang datang, tahu randa midang? Randa midang apa perawan midang? Buset, ini apaan Kiai Suhada? Ini randa midang. Randa midang tuh apaan? Ini ente kesini mau ngasih makan kambing apa buat Kiai? Oh daun melulu ini kata saya gitu. Ternyata enak. Yang begituan dia dibawain sama Allah. Gak usah khawatir. Pernah juga ayah kemarin gak ada rokok. Ini gara-gara malam Senin ngomong terlalu sombong ini. Malam Senin kemarin kan terlalu sombong gitu saya ngomong. Ya ingat gak jemaah? Ayah katanya jangan ikutin gua lo, modar kata saya gitu kan ya. Ayah katanya nggak kerja nggak apa, kan kata saya gitu minggu kemarin. Ayah nggak kerja nggak apa, masih punya rokok, masih ngerokok nggak berhenti. Allah ini macet 2 hari nggak ada rokok. Alhamdulillah. Kata Allah jangan kasih kata-kata lu katanya, rasain lu katanya. Iya dah, emang salah saya ya Allah, terlalu sombong, maafin saya. Giliran saya minta maaf mah, assalamualaikum, ada juga yang nganterin rokok. Ternyata kiai juga perlu ditegur sama Allah. Jangan macam-macam. Betul nggak gitu? Sombong amat lu dengar yang ngomong. Dua hari Bu, buset ketakar ketikir minta sama bini orang dikasih. Lupa. Bun, beli rokok Bun. Yang kemarin dia belum dibayar. Buset. Makanya kalau isi hada tadi ada bismillah haram, ada bismillah halal gitu ya. Ada yang makruh, ada yang mubah. Sama bini ge. Ada bini halal, ada bini haram. Haram jadah maksudnya gitu. Usul deh bininya lakinya lagi susah, mencuk tuh macul. Diomel-omelin sama Bang Emok. Lakinya ditagih diomelin Bang Emok, padahal dia punya tabungan, diem kayak ngebantuin lakinya. Haram apa halal itu? Sial yang kalan itu mah. Lakinya diomelin Bang, dia punya duit diem baik. Ada yang begitu di sini ada. Malah ngomong rasain lu. Ya gimana sih lu?
Jangan begitu ya. Tolongin lakinya nyampe nyungsep dewek-dewek. Apa senangnya kayak bareng-bareng? Ya, masa mau nyungsep sendirian? Ya. Nah, kalau istri yang halal yang bagaimana? Nah, kayak Jamaah Manaqib nih istri halal. Betul nggak? Suaminya susah, dibantuin. Udah Pak, gak usah capek-capek. Kalau memang Bapak pusing itu Mama punya emas, jual aja dulu. Nah, tepuk tangan jamaah. Kira-kira laki bininya Jamaah Manaqib di sini begitu nggak? Halal itu halal. Halal tuh yang model begitu. Udah Pak, aku tahu kamu tuh lagi pusing Pak. Aku tahu kamu itu lagi banyak masalah. Dah, yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Alhamdulillah, setiap dikasih uang belanja, saya selalu nabung, saya selalu nyiapin, saya selalu naro. Ini mungkin maksud Allah. Tatkala kamu kesulitan, aku sebagai istri siap hadir untuk membela suami yang aku cinta. Itu baru luar. Jangan pura-pura perem. Kayaknya paling kenceng amat ketawanya. Mantap. Yang pura-pura nggak tahu, ya benar nggak? Kan lagi di kasur goyang-goyangnya keduaan. Punya anak hasil berdua, perilaku. Giliran anak gede butuh biaya sekolah, bapaknya doang yang puyeng. Ya enggak? Siap Bu? Siap Bu? Katanya menjadi istri soleha. Perhiasan dunia Bu, nggak ada yang lebih bahagia di dunia ini selain punya istri yang soleha. Ih, Jamaah Manaqib itu contohnya soleha banget. Nyengir dikasih goceng gitu. Kasih ceban nyengir, kasih goceng nyengir. Gilok Kiai bener, swing. Ya ada jak naon. Tuh Jamaah Manaqib lihat tuh. Ya, lakinya marah-marah dia diem. Dikasih duit diem, nggak ada makanan diem, hebat pokoknya Jamaah Manaqib. Ilok ya, bener, gagu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah semua disoleh dan disolehahkan oleh Allah. Kerjasama saling membantu. Ayah bisa seperti ini karena ada perjuangan istri. Betul. Bapak-bapak yang sukses di tempat ini juga tidak terlepas dari perjuangan istrinya. Istri yang sukses juga tidak terlepas dari perjuangan suaminya. Maka ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Istri berlomba untuk membahagiakan suami, suami berlomba untuk membahagiakan istri, sehingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan rahmat dan cinta Allah Subhanahu. Siap kerjasama. Ya, ngedayung perahu kalau sendirian itu berat apa enggak? Berat. Untuk sampai ke tepian apa yang dituju, perahu itu didayung sendirian berat, maka perlu ada kiri kanan. Suami duduk di depan, istri ada di belakangnya. Kalau suami di sebelah kanan, istri harus siap mendampingi di sebelah kiri. Dalam susah dan senang, dalam suka dan duka, selalu bersama-sama memohon kepada Allah lewat dzikir manaqib, lewat kerja, lewat usaha, lewat tahajud, lewat sholat, selalu berdoa bersama-sama demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Amin ya robbal alamin. Karena itu kuncinya, baiti jannati. Kalau kamu ingin bahagia, perbaikilah apa yang ada di rumahnya masing-masing. Jadikan rumah kalian adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Kerja, ayah bagian tausiah, mimpin dzikir, cari uang, bunda bagian dapurnya. Betul nggak? Ngatur dan sebagainya. Kalau ada tamu yang datang ke tempat ini dimasakin, betul nggak? Bayangkan kalau bundanya kecapean atau aral. Begitu ada tamu ke sini bertahun-tahun, ada santri tinggal di tempat ini, masakin terus-menerus bersiap tahun. Kalau istri nggak nerima, kira-kira ada nggak yang tinggal di sini? Bisa nggak setiap minggu kita itu masak atau makan di tempat ini? Tidak. Betul apa enggak? Benar apa enggak itu? Butuh kerja sama. Alhamdulillah, tidak ada yang sukses tanpa ada kebersamaan dan kerjasama di antara kita. Sebelum kerjasama yang jauh, kerjasamalah yang ada di dalam rumahnya masing-masing. Anak suruh minta, nak kamu belajar, doain bapak dan emak. Istri juga kita suruh,
Wahai istriku, kamu layanin siapapun yang datang ke tempat ini, dan kamu minta doakan semoga suamimu diberi lancar oleh Allah. Suami juga diminta tolong berusaha dengan giat, tong sarewai ya, jangan tidur muduk ya, jangan kebanyakan tidur ya, jangan tidur itu cukup sedikit, betul nggak gitu Pak Bo? Tidur cukup sedikit, jangan sedikit-sedikit. Makan juga harus sedikit, jangan dikit-dikit. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Ya, makan sedikit, tidur sedikit. Namanya tirakan, namanya puasa, menahan diri. Ya, demi menggapai sebuah kebahagiaan bersama-sama. Sekali lagi ayah mau tanya, malam ini kita kehujanan, Ridho? Ridho? Keadaannya seperti ini, Ridho? Doakan tempat ini juga. Doanya jamaah dimustajabkan oleh Allah. Ya, ayah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa doanya kalian. Maka semoga doa jamaah dikabulkan oleh Allah. Doa ayah dan berikut para guru-guru, para kiai yang hadir juga dimustajabkan yang sama oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Yang belum makan silahkan makan ya, yang belum makan makan dulu ya, biar nyampe rumah tidurnya pules. Jangan lupa doa dulu sebelum tidur. Alhamdulillah ya Allah, malam ini saya sudah ngaji, saya sudah doa dengan guru saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah, mustajabkan doa guru saya. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali sehat, panjang umur, dimustajabkan doanya jamaah dan para imam-imam yang hadir malam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.